Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis secara massal di balai kota sehingga sinyal WiFi Segoro Amartonya down. Tadi sudah sampai ke materi subjek ya, berdasarkan subjek kerjasama daerah berdasarkan subjek ada 5 antara daerah dengan daerah, jadi Pemkot Jogja dengan Pemda Sleman dengan Pemda DIY atau pemerintah daerah selevel kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kemudian ada kerjasama dengan pihak ketiga ya, contohnya ini pemerintah Kota Yogyakarta dengan lembaganya Mas Bayu, PT Fintech Karya Nusantara ya, atau Link Aja. Ini masuk ke kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada sinergi ini antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan lembaga pusat, ya TNI, Polri, Bank Indonesia, kementerian, lembaga, badan, gitu ya, BPJS, gitu ya, semuanya masuk di sinergi. Kemudian 2 yang terakhir ini adalah kerjasama pemerintah Kota Yogyakarta dengan entitas di luar negeri, baik itu Pemda di luar negeri maupun lembaga-lembaga asing. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian suatu saat didatengin perwakilan dari lembaga asing atau Pemda asing yang datang ke Kota Yogyakarta, mohon untuk konsultasi dengan saya. Karena kita tidak bisa langsung menandatangani dokumen apapun dengan entitas dari luar negeri. Bahkan misalnya ada ormas asing atau yayasan lembaga asing, misalnya GIZ, kemudian USAID, KOIKA dan seterusnya, ya semuanya harus atas pengetahuan pemerintah pusat. Jadi tidak bisa pemerintah Kota Yogyakarta tiba-tiba datang diminta tanda tangan sesuatu dengan entitas luar negeri, nggak bisa, ya. Jadi mohon ditolak, terus kemudian arahkan saja ke kantor kami. Itu adalah jenis kerjasama berdasarkan subjeknya siapa. Peraturannya beda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi ada beberapa regulasi. Tapi itu nanti aja, nanti kalau Bapak Ibu saya minta untuk membaca regulasinya satu persatu pasti pusing karena selain tebal juga kadang-kadang agak membingungkan. Kemudian ada jenis kerjasama daerah berdasarkan objeknya. Jadi ada banyak nih. Ya, saya akan menyoroti dulu ke kerjasama yang berdasarkan dengan pihak ketiga ya, dengan Mas Greg tadi. Karena kebetulan di sini ada perwakilan dari pihak swasta. Jadi kalau Mas Greg atau Link Aja sebagai pihak ketiga swasta, ini ada berbagai macam kerjasama yang bisa kita lakukan dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi ketinggalan satu sebenarnya, yaitu ada satunya adalah KSDPK dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan publik di sini adalah semua atau seluruh layanan publik yang merupakan kewenangannya pemerintah kota. Jadi semuanya ya, yang merupakan kewenangan pemerintah kota bisa kita tawarkan di sana. Kemudian ada juga kerjasama investasi ya, misalnya Link Aja pengen membangun sebuah gedung gitu ya, kemudian di gedung tersebut nanti akan ada banyak layanan publik yang bisa diselenggarakan, tapi nanti pembangunan dan operasionalnya itu patungan. Itu namanya kerjasama investasi. Ada juga kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ya contohnya apa? Oh banyak ini. Bisa bangun rumah sakit, bisa bangun jalan tol, bisa membangun pembangkit listrik, bisa membangun tempat pengolahan sampah, ya macam-macam. Intinya adalah objeknya pembangunan infrastruktur. Kemudian juga ada sewa barang milik daerah. Nah ini di tempatnya Bu Win nih. Nah, ya, ada banyak atau beberapa instansi di luar Pemkot yang harus membayar sedemikian space ya atau ruang di dalam gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi itu masuk sewa barang milik daerah yang koordinasinya tidak di tempat saya tapi di tempat Bu Tati ya di BPKAD di bidang aset. Jadi sewa barang milik daerah, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, kerjasama dalam penyediaan infrastruktur, bangun guna serah, bangun serah guna, itu semuanya nanti dikoordinasi oleh BPKAD. Karena nanti akan banyak atau akan ada beberapa OPD yang akan terlibat di sana. Kemudian yang terakhir kerjasama pengadaan barang jasa pemerintah. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa ada yang bingung.
pengadaan barang jasa kok masuk kerjasama? Ya begitulah yang diatur di Permendagri. Jadi KSDPK itu kalau kita breakdown berdasarkan objeknya, salah satunya adalah kerjasama pengadaan barang jasa. Jadi kalau ada pihak swasta datang ke sini nawarin barang atau jasanya untuk dibeli oleh pemerintah Kota Yogyakarta, itu maksudnya kerjasama pengadaan barang jasa. Jadi nanti aturannya adalah ikut Perpres nomor 21 kalau nggak salah ya tahun 2020 yang baru pokoknya tentang pengadaan barang jasa. Lebih detail nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya ya. Ini konsultasinya juga tidak di tempat saya tapi tempat Mas Joko ya di bagian pengadaan barang jasa. Jadi tempat saya di sini hanya ngurusin yang sebelah kiri berdasarkan subjek. Yang KSDPK-nya adalah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan atau penyelenggaraan pelayanan publik. Selain pelayanan publik, nanti dibagi-bagi ya, kalau ada yang kaitannya dengan barang milik daerah, ya di BPKAD di bidang aset. Kalau pengadaan barang jasa ya konsultasinya di bagian pengadaan barang jasa. Nah, kalau investasi ini nanti lintas OPD. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ya jenis-jenis kerjasama daerah yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke pola atau mekanisme kerjasama daerah di pemerintah Kota Yogyakarta ke depan, ya, mulai bulan Oktober nanti, mulai bulan Oktober tahun 2021. Nah, saya mau kasih perbedaan nih, perbedaannya dulu dengan besok ya, mulai Oktober. Kalau dulu, kalau ada yang menawarkan kerjasama, misalnya Mas Greg gitu ya, datang ke kantor harus cari waktu ya, jam berapa ada waktu kosong. Waktu kosongnya hari apa, jam berapa bisa ketemu, presentasi segala macam gitu ya. Kemudian ada formalitas kadang-kadang ya, kirim surat penawaran dulu beserta proposalnya ke Pak Wali Kota gitu ya. Nah, besok itu tidak, kita balik ya. Kalau dulu ya sebelum ngobrol ya kita biasanya setting jadwal dulu kapan bisa rapat. Besok semuanya silahkan masuk ke website dulu. Ya, diutarakan, dijelaskan seperti apa rencana kerjasama yang akan dilakukan. Nanti kami sebagai admin akan membacanya. Kalau dirasa sudah jelas, ya tidak perlu rapat. Tapi kalau belum jelas, nanti kami agendakan rapat. Tetapi semua bahan rapatnya berdasarkan isian atau entry teman-teman yang mengusulkan kerjasama di website tersebut. Nanti kita akan praktek. Nah, kemudian yang dulu mungkin Bapak Ibu sekalian bingung kan kalau mau kerjasama seperti apa prosesnya. Nah, semoga kalau kita sudah menggunakan website yang sudah mulai bisa digunakan di bulan Oktober nanti, Bapak Ibu sekalian bisa dengan mudah menemukan bagaimana prosedur atau mekanisme kerjasama daerah. Nah, yang besok di bulan Oktober di poin 2 ini ya saya menekankan bahwa yang namanya perencanaan itu akan mendahului formalitas. Formalitas artinya surat menyurat. Jadi surat-suratan itu belakangan aja. Kirim proposal, kirim surat ke wali kota itu nanti. Yang paling penting adalah kita merencanakan dulu. Ya, misalnya kemarin Mas Greg dari link aja sudah kirim surat, sudah kirim proposal. Nah, lain kali kalau ada project lain, nggak perlu dulu seperti itu. Jadi langsung saja masuk ke website, jelasin di situ apa planningnya dan seterusnya nanti saya akan tunjukkan. Baru nanti setelah diskusi dengan teman-teman OPD sudah ada proyek yang benar-benar konkret. Nah, nanti formalitasnya ngikutin, ada surat penawaran, ada proposal yang berdasarkan perencanaan yang sudah kita lalui. Kemudian ini yang paling sering nih, tidak boleh buru-buru. Jadi mohon teman-teman sekalian paling tidak 3 bulan sebelum rencana tanda tangan suatu dokumen kerjasama, kita sudah dihubungi, kita sudah diajak koordinasi. Jangan sampai seminggu atau beberapa hari sebelum tanda tangan kita baru dihubungi. Nanti pasti akan sulit itu. Akan ada banyak sekali aturan yang kita akhirnya harus terobos gitu ya, karena tidak mengikuti prosedur. Jadi silahkan direncanakan dengan baik. Bahkan rencana kerjasama tahun depan bisa diajukan tahun ini, nggak masalah juga. Oke.
Kemudian selanjutnya nanti terkait dengan website kerjasama daerah yang akan kami sampaikan dan kita akan praktikkan bersama-sama hari ini. Fungsi utamanya adalah satu, memfasilitasi setiap tahapan kerjasama daerah. Mulai dari perencanaan, inisiasi, persiapan, pemantauan, dan evaluasi. Saya yakin teman-teman sekalian yang pernah melakukan kerjasama daerah di sini pasti nggak pernah laporan toh pelaksanaannya seperti apa. Padahal di Permendagri 22 wajib hukumnya perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama daerah melaporkan kepada Wali Kota Yogyakarta setiap 6 bulan sekali. Tapi nggak apa-apa karena mungkin belum banyak yang tahu kewajiban tersebut dan mungkin bingung seperti apa prosesnya. Maka dari itu hari ini kita akan melakukan praktik bersama menggunakan website. Kemudian yang kedua, ini juga akan menjadi media pengelolaan pengetahuan kerjasama daerah. Mulai dari apa yang diciptakan, file, dokumen, perencanaan, semuanya bisa diciptakan, disimpan, disebarluaskan, dan dimanfaatkan melalui website kerjasama yang nanti kita akan praktikkan. Kemudian website ini juga menjadi project dan data manajemen kerjasama daerah. Jadi teman-teman sekalian di dinas nggak perlu nyimpen data kerjasama daerahnya di laptop masing-masing. Cukup disimpan di website ini aja. Nanti kita sediakan fiturnya. Walaupun storage penyimpanannya nanti masih terbatas. Kemudian juga ada layanan konsultasi online di nomor yang ada di website juga nanti bisa diakses. Di paparan saya kira juga kelihatan ya. Jadi ini nomor hotline kami. Kalau ada pertanyaan silahkan ke nomor ini ya. Jangan ke nomor ya Mbak Tia atau ke nomornya saya lagi. Karena nanti pasti ketumbuk-tumbuk. Kalau ketumbuk-tumbuk nanti pasti hilang. Silakan pakai nomor ini. Jadi ini nomor hotline kami. Kemudian siapa yang bisa menggunakan website ini adalah seluruh ASN pemerintah Kota Yogyakarta yang bertindak sebagai petugas penghubung kerjasama daerah. Jadi nanti di website ada kewajiban untuk menugaskan 2 orang dari masing-masing dinas. Misal hari ini DPM PTSP akan menginisiasi kerjasama untuk MPP. Ya, jadi langkah yang harus dilakukan adalah pertama menugaskan 2 orang. 2 orang ini kami harapkan adalah pejabat struktural, bisa eselon 3, bisa eselon 4. Bisa juga staf, tapi stafnya harus PNS, jangan tenaga teknis atau taban gitu ya. Jadi 2 orang ini yang nanti akan bertugas untuk mengawal proses kerjasama ini mulai dari perencanaan sampai nanti evaluasi. Harus ada surat tugasnya dan surat tugasnya nanti diupload pada saat registrasi website. Kemudian juga tim koordinasi kerjasama daerah. Ini setiap kabupaten kota itu punya tim koordinasi kerjasama daerah. Ketuanya Pak Sekda ya. Ketuanya Pak Sekda, anggotanya bisa macam-macam. Kalau di tempat kami anggotanya ada sekitar 11. Jadi dinas-dinas yang terkait dengan kerjasama daerah kami masukkan ke TKKSD. Dan yang terakhir tentu saja adalah mitranya Pemkot. Bisa swasta, bisa pemerintah, bisa nasional, bisa internasional. Jadi pada prinsipnya siapapun yang memiliki rencana untuk bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta bisa menggunakan website kerjasama daerah. Dan ini adalah prosesnya nanti ya yang harus dilalui oleh setiap pelaksana kerjasama daerah mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi dan pelaporan. Nah, kira-kira ini seperti ini ya tampilannya. Kita langsung saja praktek. Bapak Ibu silahkan masuk ke Jogja Smart Service. Kami berikan waktu masuk ke Jogja Smart Service. Ya, di JSS. Silahkan dibuka JSS-nya. Kemudian di kolom layanan, jelajahi aplikasi dan pelayanan. Silakan ketikkan kerjasama. Nah, itu sudah keluar. Kerjasama daerah. Kalau sudah silahkan diklik. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan masuk ke halaman kerjasama jogjakota.go.id. Nah, karena saya sudah login dan karena saya admin, di
Di sini sudah muncul tombol dashboard. Jadi kalau Bapak Ibu sudah registrasi website kerjasama dan sudah saya verifikasi, nanti ketika masuk ke website kerjasama lagi akan muncul tombol dashboard di sini. Nah, kalau belum gimana? Kalau belum muncul, nanti Bapak Ibu sekalian masuk ke pengajuan kerjasama daerah. Jadi setiap kali ada kerjasama daerah baru dengan entitas atau mitra yang baru, silakan selalu mengajukan kerjasama daerah di sini. Nah, di sini nanti bisa di-download template surat tugasnya, jadi mohon disesuaikan nanti dengan format kantor masing-masing. Intinya adalah surat tersebut harus menegaskan atau menjelaskan bahwa 2 orang dari dinas atau perusahaan Bapak Ibu sekalian memang diberikan tugas sebagai petugas penghubung kerjasama daerah. Ini nanti harus ditandatangani oleh atasan langsung, kemudian di-scan ya, kemudian di-scan, jadikan file PDF, nanti akan digunakan atau di-upload di sini. Nah, ini formulirnya. Di yang pertama, kolom pertama, silahkan pilih ya. Kalau OPD Pemkot berarti silahkan pilih OPD Pemkot di sini. Kalau bukan OPD Pemkot, misalnya kayak Mas Bayu dari link aja, ya silahkan dicari kategori yang sesuai. Di sini ada badan usaha milik swasta ya. Saya contohkan untuk Mas Greg aja dulu dari link aja. Kemudian di sini ada daftar nama instansi. Nah, dicek di sini kalau belum ada namanya, misalnya pilih lainnya. Baru di kolom selanjutnya ditulis PT Fintech Karya Nusantara. Nah, ini nama brandnya itu biasanya nama pendek atau nama produknya, misalnya link aja. Kemudian provinsi ya, ini kantornya Mas Bayu misalnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga nanti pilih kabupatennya mana, oh misalnya di kota ya, misalnya kota Yogyakarta. Iya, kota Yogyakarta, kode posnya silakan dimasukkan. Ini saya ngisinya ngasal dulu ya. Kantornya Mas Greg itu kalau nggak salah di Jalan Diponegoro ya. Jalan kabupaten, Pak. Oh, jalan kabupaten? Iya, Pak. Kabupaten, ya, dan seterusnya. Ini kalau mau nge-tag lokasinya silahkan ya, manual di sini, dicari sendiri. Kemudian nomor teleponnya ini saya ngasal juga, nanti tolong disesuaikan. Ya, masuk kalau ada websitenya juga silahkan dimasukkan. Kemudian lanjut ya, ini kan bagian pertama, ini data personal pemohon. Kemudian lanjut. Nah, di bagian ini Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian perlu 2 ID JSS dari petugas penghubung kerjasama daerahnya. Ya, misalnya Mas ini saya pakai akun yang lain ya. Kemudian di sini ada NIP ya, nomor induk pegawai. Jadi kalau Mas Greg atau Mas Bayu punya nomor induk pegawai ditulis aja di sini. 1 2 3 4 5 6. Ini misalnya aja. Unit kerja, nah, misalnya Mas Greg di apa Mas Greg kantornya Mas District Manager ya atau apa Mas? Saya lupa. District Manager. District Office gitu ya. District Office Yogyakarta misalnya. Yogyakarta, kemudian jabatannya sebagai District Manager. Gitu kan. Kemudian ini surat tugasnya bisa diupload di sini, langsung klik and drag ya. Kalau sudah punya file PDF-nya dari folder di drag aja masuk ke sini. Kemudian ini apa namanya foto ya. Foto diri ya, fotonya Mas Bayu. Kenapa kalau harus pakai foto biar nggak lupa ya? Siapa bebas, tahu Mas. apa ya, Fotonya bebas, Mas. Bebas, Bu, Fotonya tapi bebas. tapi yang sopan ya, Bu. Nah, itu maaf piknik. Nah, pokoknya foto diri jelas gitu ya, kelihatan mukanya. Oke. Kenapa perlu? Karena siapa tahu kan nanti yang menghandle kerjasama bukan saya atau Tia lagi. Jadi kalau ketemu, oh dulu Mas Greg, oh yang mukanya seperti ini. Atau Bu Wiwin itu yang berjilbab dan cantik dan seterusnya seperti itu gitu ya. Kemudian PPKSD yang kedua juga harus dimasukkan ya. Kenapa kok harus 2 ya? Untuk jaga-jaga kalau salah satunya dipindah atau dimutasi, jadi PPKSD yang lainnya masih tetap bisa memantau. Jadi memang harus 2 ya di setiap instansi baik itu OPD maupun perusahaan. Nah, kalau perseorangan gimana? Sama aja. Perseorangan juga sama, harus ada 2 orang. Ya, biasanya kalau tidak berbadan hukum
Ya, misalnya seperti perkumpulan warga gitu kan, ya silakan. Dari perkumpulan warga tersebut nanti ada 2 orang yang bikin surat pernyataan bahwa saya mewakili warga saya untuk ngurus atau mengajukan kerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, ini semuanya diisi semua ya. Habis itu selesai lanjut. Nah, ini bagian terakhir di info singkat. Silakan dijelaskan rencana kerjasamanya. Sikat aja, misalnya nih Mas Greg ini ya, ingin menawarkan pengembangan ekosistem pariwisata di Kota Yogyakarta menggunakan aplikasi link aja. Dah cukup gini aja. Ini informasi singkat. Jangan lupa ini dicentang ya, kemudian klik submit. Kemudian kirim yes. Setelah dikirim berhasil, nanti saya verifikasi ya, SOP-nya 1 kali 24 jam. Jadi kalau mengajukannya hari ini, coba besok pagi atau besok siang teman-teman sekalian masuk ke websitenya kerjasama. Kalau sudah muncul halaman dashboardnya seperti ini ya, misalnya saya kerjasama. Nah, nanti kalau sudah diverifikasi akan muncul dashboard seperti ini. Nah, itu diklik ya, diklik mawon. Setelah diklik, nanti Bapak Ibu sekalian masuk ke sini. Nah, ini adalah halaman dashboard. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah punya kerjasama ya yang menggunakan website ini, dan kebetulan Bapak Ibu sebagai petugas penghubungnya, maka daftar kerjasamanya akan muncul semuanya di sini. Ya. Kemudian di sini juga ada notifikasi. Jadi kalau misalnya ada update, misalnya saya nambahin catatan atas atau komentar atas apa yang diisikan oleh teman-teman sekalian, nanti muncul di sini ya, ada notifikasi. Jadi sering-sering aja buka. Dan kelihatannya nanti Mas Hesen atau teman-teman di Dinas Kominfo itu akan otomatis ya mengirimkan notifikasi ke akun JSS Bapak Ibu sekalian apabila ada update terkait dengan kerjasama daerah yang sedang direncanakan atau sedang dilakukan. Jadi setiap hari atau pas ada kesempatan untuk ngecek progres kerjasamanya, silahkan masuk ke sini dan cek di halaman notifikasi. Saya nggak tahu apakah ini sudah bisa diklik dan direct ke halaman yang dituju atau belum, tapi yang jelas ini setahu saya sampai saat ini notifikasinya baru sekedar pemberitahuan ya. Kemudian kita tutup. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian pas lagi rapat nih misalnya, dan kebetulan tidak ada teman-teman dari bagian kerjasama yang bisa mendampingi, misalnya Bu Wiwin rapat dengan teman-teman Bea Cukai, masuk aja bawa laptop, terkoneksi internet, masuk ke halaman websitenya kerjasama, kemudian masuk ke dashboard. Nah, nanti kalau ada hal-hal penting, silahkan manfaatkan menu catatan saya. Ya, misalnya Bu Wiwin hari ini rapat dengan Bea Cukai. Nah, misalnya terus kasih judul aja, rapat Bea Cukai tanggal berapa ya, misalnya 13 September 2021. Nah, Bu Wiwin nanti bebas mau ngasih catatan hasilnya apa aja. Misalnya Bea Cukai membutuhkan space seluas 30 meter persegi. Butuh jaringan internet. Dan seterusnya. Oke, simpan. Kalau sudah disimpan, nanti Bu Wiwin nggak bakalan lupa kalau apa ya kemarin ya rapat dengan Bea Cukai karena catatannya ada di situ. Ya, kalau mau diedit bisa, kalau mau dihapus juga boleh. Jadi setiap pengguna website kerjasama bisa membuat catatan. Oke, jadi itu asiknya apa namanya fitur yang ada di sini ya. Begitu juga dengan Mas Greg ya, Mas Greg dari link aja. Setiap saat rapat dengan kami misalnya ada catatan khusus ya, silahkan manfaatkan menu ini. Kemudian di sini ada menu file saya, cuman ini nanti nunggu dari teman Kominfo. Ini fungsinya seperti cloud storage ya, walaupun kapasitasnya nggak gede-gede amat ya. Mungkin satu orang user hanya punya 1 giga jatahnya di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa nyimpan file yang terkait dengan kerjasama yang sedang dikerjakan ya.
Tolong disimpan file-file yang ukurannya nggak gede-gede ya, misalnya Word, PowerPoint, PDF, gambar gitu ya. Yang penting-penting aja. Kalau sudah nggak dipakai silahkan dihapus. Tapi ini fiturnya sudah bisa digunakan atau belum nanti nunggu teman-teman Kominfo. Untuk sementara yang bisa dikerjakan adalah catatan saya. Ya. Kemudian di sini ada kita masuk ke halaman kerjasama. Semoga saya nggak kecepatan ya. Jadi misalnya ini kemarin ada teman-teman dari Rumah Sakit Pratama nih sudah sudah saya verifikasi akunnya. Nah, kemudian kita ngisi di bagian perencanaan dulu. Perencanaan ini ada dua bagian. Ada bagian studi kelayakan dan juga ada bagian kerangka acuan kerja. Bedanya apa? Di studi kelayakan ini adalah tahap yang paling awal ya kalau punya rencana kerjasama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bertugas sebagai petugas penghubung harus bisa menjelaskan kira-kira kerjasamanya apa yang mau dilakukan. Ya, kita mulai dulu ya, satu persatu. Mohon ini diperhatikan ini halamannya admin, jadi di tempatnya Bapak Ibu sekalian nanti sebagai user nggak ada tombol tambah otoritas ya, ini cuma ada di tempat saya. Ya, misalnya ini dari Bu Murti dari Rumah Sakit Pratama, semoga sudah mengikuti Zoom-nya juga. Jadi nanti dijelaskan secara singkat mawon Bu, ya kegiatan yang diusulkan apa, misalnya layanan antar obat secara online. Pun ngeten mawon. Singkat, jelas, padat. Tujuan yang ingin dicapai misalnya mengurangi waktu tunggu pasien dalam mengantri obat di instalasi farmasi. Tambah juga boleh mengurangi kerumunan di rumah sakit. Nah, boleh juga, singkat aja. Nah, kegiatannya apa misalnya? Nah, ini agak detail ya. Misalnya nanti pasien ya, ini seperti SOP sederhana sebenarnya ya. Pasien mendapatkan resep, kemudian nanti RS Pratama akan memberikan opsi apakah obat akan diantar atau ditunggu gitu kan. Nah, peran para pihak. Nah, ini nanti mitranya sudah harus jelas, misalnya RS Pratama. Nanti bertanggung jawab untuk apa, misalnya menyediakan sistem layanan. Terus kalau mitranya suruh ngapain, misalnya mitranya Grab gitu ya, Grab. Nanti melakukan penjemputan obat dan pengantaran ke rumah pasien. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kajian aspek legalitas. Nah, misalnya ada peraturan tertentu yang memang sudah mengatur ya tentang standar pelayanan penyampaian obat. Silahkan nanti ditambah di aspek regulasi. Ya, di sini. Regulasinya diatur misalnya Permenkes berapa? Permenkes nomor sekian gitu ya. Kemudian dijelaskan di pasal mana itu layanan antar obat secara online diperbolehkan dan syarat-syaratnya, misalnya pasal 23 dijelaskan. Kemudian file PDF peraturannya tolong nanti juga dilampirkan. Close. Nah, untuk yang kajian aspek legalitas ini relevan untuk teman-teman swasta ya. Jadi kayak PT Link aja kan pasti ada akta pendirian usahanya. Ada AHU. AHU itu apa, Tia? Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM kalau bentuknya PT. Nah, silahkan di attach juga di sini ya. Kalau ada ADART perusahaan juga monggo silahkan ditaruh di sini. Kemudian kajian aspek ekonomi dan finansial. Nah, ini biasanya terkait dengan pembiayaan. Misalnya kalau antar obat online, RS Pratama ngapain? Jadi beban biaya pengantaran dibayarkan oleh pasien misalnya. Terus nanti Grab misalnya, Grab menanggung ongkos kirim sebagian dan biaya parkir misalnya. Boleh dijelaskan seperti itu. Kemudian teknis, nah ini teknisnya juga harus dijelasin.
Ya, teknis ini ya terkait dengan pengantaran obat. Apakah ada misalnya petugas terkhusus atau tim khusus misalnya. Tim fasilitasi pengantaran obat disediakan di RS. Sistem online sudah tersedia. Ya, silahkan ditaruh juga linknya apa dan seterusnya. Operasional, ya, operasional juga. Ini sudah ada nih deskripsinya, ya, misalnya kantornya ada atau enggak, ada SDM-nya ada, jam layanan ada, SOP-nya ada, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini semuanya intinya diisi dulu sesuai deskripsi. Kalau misalnya nggak paham, wah saya nggak tahu Mas ini harus diisi apa, belum tahu kapan dilaksanakan, tulis saja seperti itu. Kemudian di bagian terakhir ada mitigasi risiko. Misal, gimana kalau misalnya obatnya salah antar, misalnya, atau obatnya ternyata keliru, harusnya dikasih vitamin A, ternyata malah dikasih infus misalnya. Gimana nanti mitigasi risikonya? Dijelaskan juga di situ. Nah, kalau sudah semuanya diisi, silakan klik simpan. Ya, kalau sudah disimpan, nanti kami akan membaca dan kemudian kami akan mencermati dan bisa jadi nanti kami telepon ini maksudnya apa, atau apa namanya, kami juga bisa memberikan catatan kepada Bapak Ibu untuk memperbaiki di bagian-bagian tertentu sampai nanti akhirnya bahwa rencana kerjasama ini sudah layak untuk dilaksanakan. Kalau sudah layak, nanti ada bagian kedua yang namanya kerangka acuan kerja yang akan muncul. Jadi kerangka acuan kerja itu semacam TOR ya. TOR itu ya bagaimana kita melakukan kerjasama yang sudah kita sepakati tadi. Sudah masuk teknis ini, bagaimana cara melaksanakannya dan seterusnya. Ya, di bagian perencanaan seperti itu, nanti kalau perencanaannya sudah selesai, baru formalisasinya kita siapkan ya. Tadi ada surat penawaran dan seterusnya. Di sini saya akan tambah nanti ya siapa saja yang bisa menelaah ya, misalnya di sini Pemerintah Kota Yogyakarta ya, klik. Ini belum muncul ya, nanti Mas Hasan bisa perbaiki ya, ini kalau ini pejabatnya Pemkot seharusnya sudah bisa muncul di sini. Kemudian saya klik, saya simpan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian sudah bisa mulai mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan ya di sini. Unggah dokumen gitu ya, tuh surat penawaran dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah diupload aja. Kalau ada yang belum siap gimana? Nggak apa-apa, diupload aja dulu yang sudah ada. Nanti kita akan bantu untuk memenuhi syarat-syarat yang belum terpenuhi. Jadi intinya semuanya di sini kita pandu ya. Jadi tidak kita lepas. Jadi setiap saat ada progres selalu kita pantau, dan kalau ada yang kurang pasti akan kita bantu untuk melengkapi seluruh persyaratannya. Nanti kita juga akan masuk ke tahapan persiapan. Ya, di tahapan persiapan ini biasanya ke draft dokumen perjanjiannya. Ya, dokumen perjanjiannya nanti kita siapkan. Dan ini semua kewajibannya adalah dari teman-teman OPD ya, atau dari teman-teman perusahaan. Jadi teman-teman perusahaan ketika studi kelayakan sudah dinilai layak, kerangka acuan kerjanya sudah siap, surat penawarannya juga sudah siap berdasarkan studi kelayakan dan juga perencanaan tadi. Nah, kita baru drafting nih kesepakatan bersamanya, dokumen kerjasamanya. Ya, kalau yang sudah punya kesepakatan bersama, berarti tinggal menyiapkan draft perjanjian kerjasamanya. Silakan diupload di sini, nanti kita akan drafting sampai selesai di sana. Ya, perbaikannya bisa sampai 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, sampai sah. Dan setelah nanti sah, nanti Bapak Ibu sekalian juga kami minta untuk melakukan pemantauan berupa laporan ya, kegiatan. Misalnya di tempat Bu Win, ya sekarang sudah jalan tuh Samsat. Ya, Bu Win nanti bisa tambah data di sini.
tambah data, kemudian bisa upload video, video apa saja, misalnya video tentang pelayanan MPP yang sudah jalan. Videonya nggak usah panjang-panjang, karena maksimum cuma 100 MB. Atau nanti foto juga boleh. Kemudian tulis captionnya misalnya, pelayanan Samsat atau perpanjangan SIM di MPP Kota Yogyakarta. Kasih fotonya atau videonya boleh. Kalau misalnya ada YouTube-nya, dikasih link-nya juga nggak apa-apa. Jadi ini fleksibel ya. Kemudian jangan lupa tulis laporan singkat ya, misalnya pelayanan Samsat di MPP Kota Yogyakarta pada bulan apa gitu ya, berjalan lancar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus di sini ada pihak terkait ya, ini pihak terkaitnya ya bebas ya, Bapak Ibu masukkan siapa aja yang kira-kira ada kaitannya dengan kegiatan tersebut. Misalnya di lapangan nanti ada pihak yang mungkin penting untuk dimasukkan di sini sebagai pengingat atau apa namanya database kita bahwa oh si Pak A atau Ibu B itu dulu terlibat dan silahkan jelaskan perannya beliau itu apa di situ. Ini nggak wajib, tapi kalau mau dimasukkan atau dituliskan boleh. Kemudian yang terakhir nanti setiap 6 bulan sekali ada evaluasi. Evaluasi ini Bapak Ibu silakan tambah evaluasi. Ya, jadi setiap tahun ada 2 periode evaluasi, ada semester 1, semester 2. Semester 1 ya berarti dari Januari sampai Juni, semester 2 Juli sampai Desember. Kemudian tulis tahunnya ya, misalnya besok kita evaluasi semester 2 2021. Tulis. Nah, nanti kerjasamanya tinggal dicek apakah sudah dilaksanakan atau belum. Oh, ternyata belum, ya sudah pilih belum. Oke, Mas Hesen ini kelihatannya perlu diperbaiki ini kok dua-duanya bisa diklik. Saya close dulu aja. Ini bisa diklik nih dua-duanya, harusnya salah satu yang bisa diklik. Kemudian ini pertanyaan singkatnya tolong dijelaskan atau dijawab dengan singkat juga. Ada permasalahan atau enggak? Tidak ada masalah. Ya, kalau ada file yang perlu diupload silahkan diupload. Kalau ada masalah, ada upaya penyelesaian masalahnya atau enggak, tidak ada masalah. Dan seterusnya sampai selesai, nanti diklik simpan ya. Kemudian terakhir juga ada laporan ya kepada Wali Kota Yogyakarta, laporannya singkat. Laporannya singkat, tidak ada format bakunya, yang penting dilaporkan saja bahwa dinas tertentu atau rumah sakit tertentu sudah melaksanakan kerjasama ini, hasilnya disebutkan secara singkat, nanti diajukan ke Wali Kota, ditembuskan ke kantor saya di bagian perekonomian dan kerjasama. Nah, kira-kira seperti itu nanti penggunaan websitenya. Semoga Bapak Ibu sekalian pasti bingung karena belum pernah melakukan. Tapi kalau sudah melakukan nanti pasti nggak bingung. Kalau ada pertanyaan tadi silahkan langsung ditanyakan ke nomor yang sudah saya berikan di depan. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian saya berikan kesempatan untuk bertanya, untuk juga memberikan saran. Wah Mas, bisa nggak nanti menunya dibikin begini begitu? Sehingga nanti dari teman-teman Kominfo juga bisa mengusahakan ada perbaikan-perbaikan tersebut. Tapi pada prinsipnya ini baru siap digunakan nanti per 1 Oktober. Untuk saat ini Bapak Ibu sekalian boleh uji coba dulu ya, bisa daftar dulu, mencoba fitur-fiturnya dan seterusnya. Nanti per 1 Oktober datanya kami hapus semua ya, kita mulai dari nol ya. Jadi bulan ini silahkan digunakan untuk melakukan uji coba. Bagaimana dengan proses yang sudah jalan Mas? Misalnya Mas Ananto kemarin sudah dengan BSSN. Di ini aja Mas, diisi aja. Ya, Mas Ananto dengan 1 orang PPKSD yang lain silahkan mengajukan proses kerjasama, isi studi kelayakannya ya seadanya. Yang pasti nanti kami akan approve semuanya sampai nanti tercipta dokumen kerjasamanya dengan BSSN yang kemarin kita diskusikan. Dan jangan lupa juga nanti teman BSSN diminta untuk registrasi juga JSS dan juga di website kerjasama, sehingga nanti dari BSSN maupun dari pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini teman-teman Kominfo bisa memantau ya setiap perkembangan kerjasama daerah itu. Dan yang paling penting nanti adalah di bagian ini ya, di bagian drafting.
Jadi biasanya kalau drafting itu kita bikin draft perjanjian kerjasama itu kan seringkali bolak-balik ya, diperbaiki, ada revisi, itu nanti ada di sini di bagian persiapan ya. Nanti kami akan upload dulu ya, misalnya kesepakatan bersama. Oh sorry, kemarin perjanjian kerjasama ya, perjanjian. Ini saya nyontohin untuk Mas Anton nih, perjanjian kerjasama antara BSSN dengan Pemkot. Ini saya cuma ngasih contoh singkat, tapi nanti aslinya ditulisnya panjang. Ini nanti dokumennya dipilih PKS ya, mana ya PKS perjanjian kerjasama. Nanti filenya saya upload. Oke, saya upload. Ya, saya taruh sini. Nah, di sini nanti saya perlu ID JSS-nya Mas Ananto. Mas Ananto ID JSS-nya berapa, Mas? Nanti ketik di sini, nanti muncul. Begitu juga dengan perwakilan dari BSSN. Kemudian saya simpan. Nah, nanti Mas Ananto dan siapapun yang diberikan akses untuk ngecek setiap perkembangan perjanjian kerjasamanya, nanti cukup masuk ke website kerjasama dan masuk ke halaman persiapan. Sampai nanti draft terakhirnya juga harus disetujui oleh perwakilan para pihak. Baru kita cetak, nomornya keluar, dan baru kita bisa resmikan. Ya, jadi seperti itu nanti mekanisme sederhananya. SOP-nya seperti apa nanti akan kami siapkan menggunakan video dan juga e-book yang tentu saja nanti kami akan sebarluaskan ke teman-teman sekalian. Demikian kira-kira BIMTEK dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Tanya Mas. Ya, Bu Win. Ada beberapa dari saya. Yang pertama, surat tugas apa ya Mas? Yang ngurusi apa istilahnya surat tugas tadi? Yang ngurusi petugas penghubung itu harus PNS. Ya. Kemudian pertanyaan saya, karena di MPP kan kedepannya juga akan menambah lagi layanan. Itu apakah petugas ini nanti satu jenis kerjasama, beberapa jenis kerjasama petugasnya 2 orang itu saja sudah cukup ya? Tidak perlu satu persatu, maksudnya satu jenis, satu pasang petugas tidak perlu ya? Jadi satu pasang petugas 2 orang itu sudah mengurusi semuanya sekalian beberapa jenis layanan. Boleh, itu ya. Kemudian jadi nanti masuknya di sistem itu kan yang surat tugasnya itu yang diupload hanya sekali itu. Tetapi selalu mengupload ya Mas ya, setiap kan pengajuannya per jenis layanan, per jenis kerjasama. Jadi nanti surat tugasnya mungkin dibunyikan apakah disebutkan mengurusi kerjasama mana saja seperti itu yang saya tanyakan. Jadi di surat tugasnya, karena MPP ini perencanaannya mesti gini Mas, yang akan menambah kerjasama lagi, misalnya besok itu kita akan mengurusi kerjasama misalnya PLN, kemudian Bank Mandiri, Bank Mandiri sewa ya, PLN, kemudian Telkom, asosiasi. Nah, seperti itu saya sebutkan di surat tugasnya sekaligus atau per surat tugas satu, meskipun orangnya sama. Itu. Kemudian yang kedua, yang kemarin itu kami kan membuatnya secara manual ya Mas ya, secara manual kemudian dikirim ke e-office. Kalau sekarang kan melalui sistem. Untuk penyusunan RK itu kan di kami berarti masih manual, kemudian nanti diupload ya Mas ya? Betul. Diupload. Nah, untuk penyusunan RK ini tetap bisa melibatkan kerjasama ya Mas ya? Sangat. Ya, itu. Kemudian formatnya itu seperti apa kepastiannya, karena kemarin kami ya masih awal ya, masih bingung. Kemudian formatnya seperti apa dan di dalam RK itu poin-poin apa saja, ya itu saya nyuwun nanti seperti apa poin-poinnya, unsur-unsur apa yang dimasukkan dalam RK itu.
Kemudian kalau draft kesepakatan kerjasama, kami tidak usah mikir ya Mas ya, nanti kerjasama ya. Itu. Kemudian ini yang sekarang akan segera kita buat, ini ada surat Menteri Dalam Negeri terkait dengan perjanjian kerjasama bersama konsil, Mas. Itu loh, Persatuan Dokter Gigi itu loh, untuk izin. Ya. Nah ini formatnya itu sebenarnya sudah ada ketentuan dari Kemendagri. Nah itu nanti bagaimana kalau sudah ada ketentuan, apakah mengikuti dari Kemendagri itu atau nanti formatnya mengikuti dari kerjasama. Dan nanti prosesnya mungkin karena ini sudah dibuat draftnya, Mas, RK-nya sampai nota kesepakatannya sudah, isi-isinya sudah, tinggal coro-coro nih ngetik ulang lah gitu. Karena di sini kesepakatan apa, di dalamnya isinya apa, RK-nya seperti RK-nya isinya apa saja itu sudah dibuat formatnya. Sehingga nanti tinggal kayak ketik ulang, kemudian dibuat draft dan kemudian memberitahu dari pihak konsil untuk kapan penandatanganan. Itu yang segera akan kita tindak lanjuti. Oke. Kalau ini pelaksanaannya besok 1 Oktober, berarti ya itu nunggu sekalian Mas, Oktober wae. Nggih. Itu saja Mas Putut, saya kembalikan, terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Win, ada beberapa pertanyaan, saya jawab satu persatu nggih. Yang pertama tadi terkait dengan petugas penghubung ya. Istilahnya petugas penghubung kerjasama daerah Bu Win. PPKSD. Jadi PPKSD ini boleh orang yang sama, misalnya Mbak siapa kemarin, Mbak Frida sama Mbak satunya siapa tuh yang sering rapat, atau Bu Win dengan Mbak Frida, ya Mbak Mira sama Mbak Frida gitu ya. Mbak Mira sama Mbak Frida ini boleh kok Bu ditugaskan untuk setiap kerjasama apapun dengan siapapun, boleh 2 orang ini. Tetapi surat tugasnya harus masing-masing. Misalnya Mbak Frida dan Mbak Mira hari ini ditugasi sebagai petugas penghubung untuk kerjasama dengan PLN. Kemudian minggu depan Mbak Frida dan Mbak Mira ditugasi lagi kerjasama dengan misalnya Bank Mandiri. Ya, ini surat tugasnya harus beda Bu, karena pengajuannya nanti beda. Jadi nggak bisa sama ya untuk seluruh apa namanya untuk seluruh kerjasama ke orangnya sama satu surat, jangan, nggak bisa. Jadi setiap project itu surat tugasnya sendiri-sendiri. Kenapa kok sendiri-sendiri? Karena biar kami bisa memisahkan. Jadi karena sistemnya itu nanti nggak bisa dicampur. Kerjasama dengan Bank Mandiri ya nanti masuk ke halaman kerjasama dengan Mandiri. Kerjasama dengan PLN ya masuknya nanti kerjasama dengan PLN. Jadi setiap kerjasama itu sudah ada halamannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan dokumen kerjasama. Dokumen kerjasama kan macamnya banyak Bu. Ada yang namanya nota kesepakatan, ada yang namanya kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama. Itu semua prinsipnya yang menyiapkan adalah dinas Bu. Jadi draftnya dinas dulu yang nyiapin. Penyempurnaannya nanti di kami. Jadi yang penting pas pakai website itu draftnya maju dulu. Perkara nanti itu salah, benar, itu sudah tepat atau belum itu belakangan. Karena itu proses. Tapi yang menyiapkan draftnya tetap dari teman-teman dinas. Itulah tadi mengapa saya menjelaskan bahwa draftnya nanti saya upload dulu. Karena nanti pasti berproses Bu. Kalau ada yang keliru, nggak tepat, pasti nanti akan kami perbaiki. Kami berikan saran bagian mana yang harus diperbaiki dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tadi surat dari Kementerian Dalam Negeri, yang intinya dokumennya sudah siap, tinggal diketik ulang. Prinsipnya ngaten iki Bu untuk kasus yang seperti ini. Kemarin kami juga mendapatkan hal yang sama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan. Jadi draftnya nota kesepakatan sudah ada, rencana kerjanya sudah ada, tidak boleh diubah. Intinya Pemda cuma suruh tanda tangan, kan intinya gitu ya Bu ya. Itu prinsipnya gini, sepanjang teman-teman dinas tidak ada keberatan dari isinya, itu nggak masalah. Ya, tinggal diketik ulang, diajukan, nanti tinggal kita proses, kita cetak di sini. Sepanjang isinya atau klausul yang ada di dalam nota kesepakatan tersebut, teman-teman dinas tidak ada yang keberatan. Ya, itu biasanya kementerian bikin begitu biar cepat, ya biar nggak ada terlalu banyak diskusi.
Kira-kira begitu Bu Win, apakah sudah cukup jelas? Oke, Mas, terima kasih, cukup jelas. Jadi ini Mas yang saya tanyakan lagi untuk petugas penghubung tadi itu tanpa akun ya Mas ya, pakainya sudah pakai GSS ya Mas ya? Betul. Kalau PNS, Ya, Pemkot ya, kan pasti sudah punya JSS. ya. Yang kedua untuk DPM PTSP karena tidak ada struktural eselon 4, kalau menugaskan PNS-nya, staf PNS bisa atau Mas? Boleh, Saya boleh. tidak usah. Boleh, boleh. Jadi langsung ke staf aja. Oke, Bisa harus ya? sakit. Tanpa struktural bisa ya? Yang penting PNS ya Bu ya. Yang penting PNS Yang ya. penting PNS. Soalnya Ya. kalau tenaga teknis atau napen kan bisa Ya, jadi ya. nggak lama. Siap. Oke. Ya. Jadi nanti petugasnya PNS staf bisa. Ya. Boleh. Ya. Ya. Ya, sementara itu Mas terkait dengan nanti naik wis apa langsung praktek lah bisa. Ya. Tapi lebih jelas kok. Tadi jelas mudah, sistemnya mudah. Sistemnya mudah. Terima kasih Mas. Iya, sami-sami Bu. Jadi teman-teman sekalian juga Bu Win, kami tidak ingin sebenarnya mempersulit teman-teman, cuman ya tadi ya seperti yang saya ceritakan, kami kehilangan Mbak Diah, kemudian informasinya ikut hilang semua. Jadi mohon maaf Bu Win, ini MPP-nya Bu Win juga banyak yang masih daftar tunggu akhirnya karena filenya kemarin nuwun sewu disimpan Mbak Diah, kemudian informasi terakhirnya juga di Mbak Diah dan belum sempat beliau transfer ke kami, beliau sudah terlanjur dipanggil gitu ya. Jadi sistem ini semoga semoga membantu siapapun yang nanti akan meneruskan kerjasama sehingga data informasi perkembangan semuanya bisa kita cek di website. Oke, teman-teman sekalian, ada yang mungkin bertanya lagi, kami persilahkan. Izin Mas Putut, Ya, saya mungkin tanya. Silakan Mas Nanto. Jadi Mas Putut, matur nuwun. Mungkin ada dua lah paling enggak. Yang pertama terkait tadi laporan per semester deh Mas Putut. Laporan per semester itu kita prosesnya itu manual atau via e-office juga diajukan. Yang pertama itu. Jadi karena harus upload di website kerjasama atau via e-office juga jalan dengan tembusan bagian perekonomian kerjasama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga disampaikan kami juga sedang berproses dengan BSSN terkait janjian kerjasama perpanjangannya. Nah tadi juga Mas Putut menyampaikan bahwa dari BSSN juga daftar JSS sih Mas Putut kan seperti itu. Nah, untuk yang dari BSSN, pihak BSSN itu apakah juga prosesnya sama? Berarti seperti tadi yang pengajuan itu, atau mereka hanya untuk yang tadi Mas Putut, jadi bisa memantau terkait proses kerjasama ini dengan ID JSS yang mereka ada masuk. Tapi kalau dilihat kan memang sebenarnya harus register ya, maksudnya register ke kerjasamanya dulu biar keluar dashboardnya. Nah itu kalau register kan berarti dari awal mulai berarti dia harus ngisi juga atau cukup dari kita saja gitu. Mungkin itu dulu Mas Putut. Ya, siap. Terima kasih Mas Ananto. Pertanyaan pertama terkait dengan laporan. Jadi apapun yang merupakan dokumen resmi Mas, prinsipnya itu harus via e-office. Jadi diajukan via e-office. Atau misalnya ke Pak Wali nggak bisa pakai e-office ya berarti surat tanda tangan cap basah. Jadi sifatnya websitenya kerjasama itu nanti hanya untuk upload saja dokumen resminya. Sementara penciptaan dokumen resminya tetap di e-office. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dari mitra juga harus registrasi ke website KSD? Iya. Biar apa? Biar bisa buka dashboard. Jadi kalau nggak registrasi di website KSD-nya harusnya dia nggak bisa buka dashboard. Kalau nggak bisa buka dashboard berarti dia nanti nggak bisa memantau setiap perkembangan kerjasama daerah yang kita lakukan. Kira-kira gitu Mas Ananto, cukup jelas nggak? Iya, Mas Putut sudah cukup jelas. Cukup ya. Oke, terima kasih. Nanti mohon tolong nanti teman-teman BSSN diminta untuk registrasi nanti 1 Oktober aja ya Mas ya. Karena ini di bulan ini kelihatannya masih akan dipentes oleh Mbak Julia dan kawan-kawan.
Oke, berarti fix mulai per 1 Oktober ya? Berarti semuanya termasuk Insya registernya Allah. Pak juga. Ya. Insya Allah per Oke. 1 Oktober. Jadi BSSN silahkan. Kemarin kan Pak Ferry juga sudah setuju tuh ya. Jadi teman-teman BSSN juga harus ikut sistem kita. Jadi nanti daftar di website KSD dan pemantauan semuanya ada di sana. Itu ya. Oke, Siap. siap. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang perlu ditanyakan. Dari Rumah Sakit Pratama mungkin Bu Murtiari yang sudah menjadi apa istilahnya pendaftar pertama. Kemarin sudah uji coba, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo kami aturi. Wah, ini juga sudah ada Mas Saiful. Oke, dari Iya Mas, Oke, saya izin nyimak dulu Mas. siap. Paralel di Oke. Senin. Oke, Mas Saiful, ini sekalian Dinas Pariwisata belum ada yang hadir di sini ya. Kalau belum ada yang hadir nggak apa-apa, cuma pengen konfirmasi Mas, sudah calling dengan Bu Yurnelis Piliang di Dinas Pariwisata? Ya sudah Mas, jadi intinya kalau dari Dinas Pariwisata kami diberi waktu sampai besok untuk memastikan Pak Menteri hadir atau tidaknya. Oke. Kalau dia hadir, nanti kami akan langsung menyiapkan semuanya. Oke, siap. Terus terkait dengan draftnya ya Mas, kalau memang sudah bisa disepakati, nanti tolong saya diberitahu. Iya Mas, siap Mas, betul. Untuk kami cetak ya. Jadi kalau sudah pasti nanti tanggal 17 maka akan kami siapkan dokumennya. Terima kasih Mas Saiful. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Yang jelas insya Allah ini websitenya sudah siap pakai tanggal 1 Oktober. Kami siapkan dulu semua ya, manualnya, video petunjuknya, segala macam. Sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah untuk menggunakan website ini. Oke, kalau belum ada yang tanya lagi, mungkin informasi dari Mas Hasan, apakah ada yang perlu disampaikan terkait dengan penggunaan website ini? Mungkin kalau dari sisi kami koordinasi terakhir untuk terkait file saya ya Mas, itu kan memang kita memang punya cloud Jogja Kota, tapi sampai saat ini informasi terakhir masih tahap uji coba. Nah nanti mengenai sinergi antara KSD dengan cloud Jogja Kota itu nanti kita sedang kita ya diusahakan semoga sebelum 1 Oktober ada semua sudah running seperti yang tadi disampaikan sama Mas Putut. Mungkin gitu aja. Ya. Kalau tambahan dari file saya tadi ya Mas. Oke, yang file saya tadi ya, tempat untuk nyimpan file tadi ya. Ya. Oke, Mas Hasan, terima kasih atas persiapan yang luar biasa dari teman-teman Kominfo. Jadi bulan ini kami mohon agar website ini bisa diselesaikan isu-isu yang masih ada, sehingga nanti per 1 Oktober teman-teman sekalian bisa menggunakan atau memanfaatkan website ini. Syukur-syukur tadi file sayanya sudah bisa dipakai juga. Terus tadi yang notifikasi Mas, apakah sudah bisa direct langsung ke halaman yang dituju? Pasti yang dari JSS itu sedang kita koordinasikan apakah karena sistem-sistem yang kemarin notifikasi yang lewat JSS ya Mas, yang lewat JSS itu kan belum ada yang klik menuju ke page-nya masing-masing. Jadi itu karena notifikasi itu sinergi antara JSS dengan KSD sedang kita bicarakan. Terus yang kedua, planningnya notifikasi internal itu yang ada di dalam dashboardnya KSD. Itu akan kita upayakan karena kita sedang uji coba pada poin dashboard di bawah. Jadi yang sudah terverifikasi otomatis direct. Oke. Ya, suaranya kurang jelas. Tapi saya bisa memahami apa maksudnya Mas Hasan. Baik, teman-teman sekalian, ada yang perlu ditanyakan lagi? Mbak Tia dari UKM? Ya Mas, menyimak Mas. Ya Mbak Tia kemarin kan sempat kirim beberapa dokumen ke saya ya lewat WA. Nah besok itu sudah bisa dipakai untuk dipindah melalui website Mbak.
Oke. Ya Mas, berarti yang pertama kan kita bikin surat tugasnya dulu 2 orang itu kan yang Ya, pimpinan betul. tadi sampaikan. Habis itu mengikuti tahap selanjutnya ya. Kalau sudah Ya, apa namanya confirm gitu ya Mas. ya. Bener nggak sih? Iya, Bener. itu ya. Nanti aku kirim Ah, videonya, Mbak. Oke. Tapi yang jelas kan kemarin yang sudah dibikin Mbak Tia itu bisa dipakai. Oh iya. Ya. Jadi Oke Mas. nggak mulai dari awal lagi. Oke ya, terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Silakan. Mas Putut, Siap, Bu sedikit Iwin. Mas, Monggo. terkait dengan yang MPP nanti saya nyun informasinya terkait mana-mana saja yang sudah selesai kerjasamanya ya Mas ya. Maksudnya selesai penyusunan dokumennya, Nji? Iya, iya. Ya, ini Ya, sedang dikebut Mbak Tia. Ya. Makanya mana saja yang sudah, mana saja yang belum, ya. Itu saja, Mas. Oke, siap. Oke, matur nuwun Bu Wiwin. Semoga kita bisa mengerjakan ya dengan cepat. Saya cuma berdua ini sama Mbak Tia. Jadi kadang-kadang apa namanya satu belum kelar, yang lain datang. Waduh. Oke, terima kasih Bu Win. Semoga kami bisa. Oke, silakan yang lain yang perlu ditanyakan. Mas Putut. Ya, Mas Hasan, silakan. Yang tadi Bu Murti, apakah Mas? Karena dia kan sudah terdaftar. Belum. Oh iya, Bu Murti. Halo Bu Murti. Saya nanti kami coba dulu karena tadi pagi kan belum bisa. Oh, Nji. Nanti kami coba dulu, nanti kalau ada masalah kami konsultasi. Bu Murti, prinsipnya kalau Bu Murti sudah saya verifikasi akunnya, seharusnya pas buka website kerjasama itu di kanan atas sudah ada tombol warna kuning dashboard. Sekarang sudah ada ya? Oke. Oke, sudah muncul. Berarti tinggal lanjut ngisi di halaman perencanaan. Nanti kalau ada masalah silakan hubungi nomor yang tadi, Nj. Ya, Oke. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, bahwa per 1 Oktober semua pengajuan usulan kerjasama daerah tidak usah melalui e-office dulu. Kecuali tadi ya surat tugasnya. Jadi surat tugas itu kan harus disahkan oleh atasan, itu tetap pakai e-office ya sampai nanti berhasil download file PDF-nya. Nah, sementara rencana-rencana kerja seperti dokumen kerangka acuan kerja, draft segala macam nanti prosesnya sudah bisa dimulai menggunakan website. Oke. Kemudian yang kedua, tugaskan dari ini untuk dinas ya. Untuk teman-teman dinas OPD, tugaskan 2 orang PNS, boleh pejabat struktural, boleh staf, untuk setiap proyek kerjasama yang berbeda. Ya, misalnya MPP, ya namanya kerjasamanya MPP tetap sama, tapi kan mitranya beda-beda, ada BNN, ada bea cukai, ada imigrasi dan seterusnya. Itu tetap nanti surat tugasnya juga 3, walaupun orang PPKS-nya sama. Tetap ya nanti pengajuannya 3 kali karena nanti halaman per halaman itu sesuai dengan proyek yang diajukan. Kemudian jadi yang ketiga, per jenis kerjasama ya Mas ya, per jenis ya. Oke. Per mitra per objeknya Bu. Ya. Orangnya sama nggak apa toh? Nggak apa-apa. Terbatas. Ya, orangnya sama nggak apa-apa. Yang penting pengajuannya setiap kali ada mitranya beda itu pengajuan, selalu pengajuan. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, mohon yang punya kerjasama aktif selalu memantau ya website kerjasamanya, siapa tahu ada perkembangan. Toh nanti juga ada notifikasi via aplikasi JSS maupun notifikasi di dalam website kerjasama sendiri. Oke, nah untuk teman-teman swasta dari Gojek, dari Link Aja atau teman-teman yang lain dari luar pemerintah Kota Yogyakarta, tidak perlu ngirim surat atau proposal apapun. Ya, cukup mengajukan dulu usulannya di website. Sehingga nanti proposal atau surat penawaran yang nantinya toh tetap akan dibuat itu sudah berdasarkan proses perencanaan yang sudah kita sepakati. Jangan sampai misalnya
ngirim proposal, ternyata isi proposalnya nggak cocok dengan kebutuhannya Pemkot, nanti malah sia-sia, malah mubazir. Jadi kita akan balik prosesnya. Jadi yang formal-formal itu belakangan aja. Yang paling utama adalah menyiapkan kegiatan konkretnya terlebih dahulu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut melalui bentuk video maupun buku petunjuk penggunaan website yang akan kami sebarluaskan kepada teman-teman sekalian. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, BIMTEK-nya saya rasa sudah cukup dan semoga sudah jelas teman-teman sekalian. Intinya websitenya sudah bisa mulai dipakai sebenarnya, tapi kami sarankan mulai dipakai per 1 Oktober ya. Di JSS sudah ada, kalau mau coba-coba silahkan. Nanti kalau ada kebingungan, ada error segala macam, tolong langsung diberitahukan kepada saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebelum saya tutup, QR code-nya akan saya tampilkan lagi untuk presensi. Silahkan yang belum presensi, kami aturi untuk presensi. Boleh. Tafrid sudah Dirspar, oke. Dinas Pariwisata. Tafrid Huda. Ya, sudah semua ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin BIMTEK. Oh, ini siapa lagi? Ana Anissa. Ana Anissa dari link aja kah? Juga Ana ya. Oke. Ya, Mbak Ana Anissa. PT Fintech Karya Nusantara. Tapi si Mori terima juga. Kalau Mas Maranatha ini juga dari link aja kah? Betul Pak Putut, dari link aja Pak. Saya panggilnya Mas siapa ya? Saya nama panggung saya Mamat Pak. Oh Mamat, siap Mas Mamat. Salam kenal. Jadi salam kenal Pak Putut dan teman-teman semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara BIMTEK hari ini sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri.
Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Silakan memanfaatkan website Kerjasama Daerah yang bisa ditemukan di alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id atau bisa juga dicari di layanan JSS di www.jss.jogjakota.go.id, kemudian cari layanan kerjasama di spasi ya, kerja spasi sama. Nanti di sana ada layanan kerjasama daerah, silahkan dipilih dan silahkan pengajuan kerjasama daerah untuk setiap proyek kerjasama yang baru. Semoga ini bisa memudahkan kita semua demi kemajuan Kota Yogyakarta dan juga perusahaan atau lembaga teman-teman sekalian. Kami tutup, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang jelas. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.